Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Adik-adik, para santri Pondok Modern Darussalam Gontor yang sudah memasuki masa penghujung pembelajarannya, insya Allah bekal di sini akan menjadi bekal yang bermanfaat sepanjang hidup adik-adik semuanya. Yang saya hormati Kiai Hasan yang kita semua muliakan dan teladani, semoga Kiai Hasan selalu sehat, panjang umur, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya dan terus jadi penjuru kita semua. Adik-adik semua, saya dapat tugas bicaranya soal generasi muda pintar berpolitik. Apakah Anda berminat untuk masuk politik? Politik itu apa sih? Politik itu apa sih? Politik itu definisinya banyak sekali. Banyak sekali. Saking banyaknya, bahkan kalau disebutkan demokrasi itu lebih dari 600 definisi. Lebih dari 600 definisi. Sehingga kalau ada orang menyebut demokrasi politik, bisa jadi yang dikatakan oleh orang A dengan yang dipikirkan oleh B itu beda. Jadi sekarang kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu untuk kebutuhan kita sekarang. Politik itu bisa diartikan sebagai beberapa hal. Nomor satu, diartikan sebagai cara mengelola aspirasi perbedaan dengan metode damai. Jadi ada perbedaan kepentingan, perbedaan kekuasaan dikelola secara damai. Sebelum ada itu, kalau punya perbedaan diselesaikan dengan cara adu otot. Nah, perang. Yang menang perang berkuasa, yang kalah perang dikuasai. Betul tidak? Nah, dengan ada politik dan ada demokrasi, maka perbedaan itu dikelola. Satu sistem untuk mengelola dengan pendekatan damai. Satu. Yang kedua, politik itu adalah tentang membuat kebijakan, membuat policy, menghadirkan cara mengelola sumber daya agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu kedua. Yang ketiga, politik adalah siasat. Politik itu taktik. Politik itu cara dalam berkompetisi dalam sebuah wilayah kekuasaan. Yang ketiga, dan masih bisa banyak lagi, tapi untuk kebutuhan kita sekarang cukup 3 itu aja ya. Nah, dari semua, saya melihat politik terutama di aspek yang kedua. Apa kedua itu? Ya, politik sebagai cara menyusun kebijakan. Saudara sekalian, adik semua, bila kita memiliki negara sebesar Indonesia, sumber daya alamnya amat banyak, jumlah manusianya sangat besar, kebijakan-kebijakan yang dibuat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.
Dan itu dikerjakan lewat proses apa? Politik. Saya beri contoh. Keputusan politik dikerjakan di masa lalu. Membangun SD Inpres di seluruh desa di Indonesia. Terbangunlah seluruh SD Inpres. Itu keputusan politik atau bukan? Ya, keputusan politik. Semua desa ada SD Inpres. Karena itu di Indonesia hampir semua orang lulus SD. Pertanyaannya, gedung SMP-nya ada nggak di sana? Ternyata keputusan politiknya waktu itu SD dibangun di semua tempat, tapi SMP hanya di kecamatan tertentu. SMA hanya di kabupaten. Itu keputusan politik. Keputusan politiknya mengatakan bahwa semua pendidikan SD, tapi SMP-nya lebih sedikit, SMA-nya lebih sedikit. Apalagi yang kuliah lebih sedikit. Di Indonesia keputusan politiknya itu. Di Korea, keputusan politiknya beda. Di Korea keputusannya jumlah SD sama dengan jumlah SMP sama dengan jumlah SMA. Akibatnya semua anak masuk SD, bisa SMP, bisa SMA, bisa lulus. Itu keputusan politik. Jadi kalau kita ditanya apakah kehidupan politik itu berdampak kepada kita, besar sekali dampaknya. Coba bayangkan, bila kita mengambil keputusan dulu, jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA, maka seluruh Indonesia pasti minimal pendidikan SMA. Tapi karena kita tidak memutuskan itu, keputusan politiknya tidak seperti itu, apa yang terjadi? Banyak anak tidak pernah lulus SMA, tidak lulus SMP. Nah, sayangnya banyak di antara kita ketika bicara politik lebih sering fokus pada kriteria nomor 1 dan nomor 3. Oke, betul tidak? Tadi nomor 1 apa? Ya, nih ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, partai A, partai B, partai C, betul tidak? Itu semua berkompetisi. Itu politik. Kemudian siasat yang tadi diceritakan. Itu yang ketiga. Yang kedua, inilah pentingnya. Saya bersedia masuk ke wilayah politik karena saya ingin berjuang dalam kriteria nomor 2 tadi. Membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada perubahan kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, itu garis besarnya. Sekarang adik-adik semua barusan selesai sekolah, barusan selesai mondok 6 tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor. Selesai 6 tahun ini. Perjalanannya masih panjang. Sebagian besar dari adik-adik mungkin akan meneruskan ke perguruan tinggi. Mau meneruskan kan? Sekarang, bagaimana caranya supaya adik-adik memiliki kemampuan untuk bisa ikut mewarnai pengambilan keputusan di Indonesia? Saya usul pada adik-adik semua, besok ketika Anda masuk perguruan tinggi, ini mengabdi dulu ya sekarang ya. Setelah mengabdi nanti Anda masuk perguruan tinggi, maka adik-adik saya usulkan jadilah mahasiswa yang aktif. Cara menumbuhkan kepemimpinan adalah dengan menjadi mahasiswa yang aktif. Tulis ini, kepemimpinan yang Anda miliki akan menjadi bekal untuk mempengaruhi masyarakat dengan gagasan, nilai,
yang positif. Bekalnya itu pakai kepemimpinan. Jadi, kalau judul di sini adalah generasi muda pintar berpolitik, maka adik-adik semua jangan membayangkan berpolitik ini semata-mata ikut di dalam partai politik. Jangan membayangkan berpolitik semata-mata soal siasat. Tapi yang kedua ini menjadi teknokrat pun adalah bagian dari proses politik. Tahu teknokrat? Belum. Teknokrat itu adalah orang yang memiliki ilmu, pengalaman di dalam pembuatan kebijakan. Itu namanya teknokrat. Jadi berpolitik itu tidak harus selalu hanya di partai, tapi Anda menyusun kebijakan itu politik, dan ini bekalnya kepemimpinan. Nah, karenanya saya usul pada adik-adik semua, jadilah nanti mahasiswa yang aktif. Jangan jadi mahasiswa yang pasif. Mahasiswa yang aktif. Nah, dari semua di sini saya ingin tanya sederhana. Seorang pemimpin di anak muda itu berbeda dengan pemimpin di birokrasi. Anda muda apa tua? Yakin? Kriteria muda apa? Masih kuat, semangat. Ini saya kasih kriterianya ya. Kalau yang Anda bicarakan adalah masa depan, maka Anda masih muda. Kalau yang dibicarakan tentang Anda masa depan, maka Anda masih muda. Tapi kalau yang Anda bicarakan masa lalu, Anda sudah tua. Dan kalau yang dibicarakan masa lalunya, Anda sudah tua. Jadi nanti ketemu orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, tapi yang dibicarakan terus tentang masa depan, maka dia sesungguhnya masih muda. Ketemu orang 35 tahun, tapi ceritanya masa lalu terus. Jadi kalau ada ceramah, perhatikan. Kalau penceramahnya itu mulai dengan gini, dulu, nah, ini tanda-tanda udah tua ini. Udah tua ini. Tapi kalau ngomongnya besok, ini artinya masih muda. Mengapa seseorang disebut pemimpin? Nih, karena ikhlas dia jadi pemimpin? Apa iya? Bapak iya, kalau ikhlas jadi pemimpin. Role model, apa dia jadi pemimpin? Nah, wawasannya luas, otomatis pemimpin. Kemudian tadi ceritakan, mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya. Apa kemudian jadi pemimpin? Enggak. Jadi apa yang membuat seseorang disebut pemimpin? Sederhana. Kriteria pemimpin itu sederhana. Jika punya pengikut. Iya. Disebut pemimpin jika punya pengikut. Lah kalau tidak ada pengikut, Anda bukan pemimpin. Betul tidak? Iya. Loh, jenengan, ini saya contoh nih. Mihrab itu tempatnya siapa? Oke, Anda sholat sendirian di mihrab, Anda bisa disebut imam? Nah, Anda disebut imam bila? Itu dia, itu jawabnya. Anda disebut imam jika ada makmum. Hatta Anda berada di dalam mihrab, sholat di mihrab, apa boleh Anda ngaku imam? Nggak ada. Nah, kebanyakan orang rebutan tempat mihrab. Lupa, jadi pemimpin itu bukan tempat, pemimpin itu pengakuan dari orang lain tentang Anda. Nah, kita seringkali mau rebutan jabatan itu mihrab itu jabatan itu tempat. Tapi yang menentukan Anda disebut pemimpin apa tidak itu adalah makmum. Nih, Anda sholat sendirian di emperan gedung, pasang sejadah sholat.
Eh, terus ada orang duk, makmuman di belakang Anda, nepuk pundak, pek. Status Anda berubah jadi imam. Yang merubah statusnya siapa? Makmum. Lah kita sering lupa bahwa definisi imam itu adalah adanya makmum. Nah, nanti pemimpin yang baik yang bagaimana? Baru yang tadi Anda tulis itu. Betul tidak? Imam bacaannya tartil, betul tidak? Pengetahuan agamanya, itu kriteria imam yang baik. Tapi kalau disebut imamnya ada makmum. Saya tanya nih, ketua preman di terminal itu pemimpin atau bukan? Pemimpin? Yakin? Iya, cuman tidak masuk kriteria Anda tadi. Betul tidak? Betul, tapi tetap namanya pemimpin. Karena itu, untuk jadi pemimpin, hormati, hargai pengikut yang ada bersama Anda semua. Karena yang membuat Anda jadi pemimpin adalah pengikut. Nah, pertanyaan kedua. Mengapa seseorang diikuti? Kenapa diikuti? Kok ada pengikut? Ini bukan follower Twitter ya. Ini bukan follower sosmed, bukan. Walaupun bisa juga diartikan begitu. Kenapa seseorang diikuti? Karena dipercaya. Percaya. Mau pemimpin, kepala preman, kepala ketua atau ketua apapun, itu pasti dengan satu kata kunci namanya menjadi pemimpin syaratnya ada pengikut. Kenapa ada pengikut? Karena ada percaya. Oke? Tulis itu dan ingat-ingat itu. Ini seumur perjalanan Anda ke depan, setiap Anda berbicara pemimpin, ingat-ingat, bukan soal jabatan, bukan soal tempat, tapi pengakuan oleh orang lain. Mengapa orang dipercaya? Di Gontor pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Jadi pakai bahasa Inggris boleh ya? Bahasa Inggrisnya percaya apa? Kepercayaan apa? Kepercayaan. Trust. Kalau belief lebih pada keyakinan. Kalau kepercayaan, trust. Kalau belief itu percaya yang sifatnya keyakinan. Ya, itu belief. Dua-duanya bahasa Indonesianya namanya kepercayaan. Tulis rumusnya. Trust sama dengan C tambah I1 seperti rumus kimia tambah I2 kurangi SI. Jadi T equal C plus I1 plus I2 minus SI. C sama dengan, tulis di bawahnya tuh nanti, C sama dengan penjelasannya, kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Kompetensi. Mungkin tidak Anda dipercaya kalau tidak punya kompetensi. Nih, saya beri contoh. Pak Anies, saya mau pinjam mobilnya. Misalnya Anda tanya, terus saya jawab, bisa nyetir enggak? Terus jawab, enggak bisa nyetir. Kira-kira saya pinjamin mobil enggak? Karena dia tidak punya kompetensi. Nomor satu namanya kompetensi. Anda berada di pondok ini untuk dikembangkan kompetensinya.
kemampuannya. Betul tidak? Itu C, nomor 1, namanya kompetensi. Unsur terpenting untuk orang bisa dipercaya, salah satunya adalah kompetensi, punya kompetensi. Oke, terus yang kedua, I1, apa itu I itu? Intelijen. Bagus tapi kurang tepat. Jawabnya integrity. Integritas itu artinya utuh. Utuh apa artinya? Utuh antara nilai yang dipegang dengan perbuatan yang dikerjakan itu sama. Disebut makanya pribadi yang berintegritas karena dia utuh dalam memegang nilainya. Bukan hanya konsisten, tapi utuh jadi satu. Ini dan integritas itu lebih dari sekedar jujur. Integritas itu adalah unsurnya jujur dan mengerjakan hal yang sesuai dengan ajaran dan untuk kepentingan publik. Jujur aja nggak cukup. Kepala preman cerita, selalu menceritakan kejahatannya. Jujur. Berintegritas tidak itu? Tidak, jujur nggak cukup. Jujur dan mengerjakan hal sesuai ajaran. Jadi I yang pertama namanya Nah, I yang kedua apa? Intimasi. Intimasi. Apa itu intimasi? Intim. Intimasi ada? Dekat. Intimasi itu artinya kedekatan. Intim, dekat. Intimasi artinya kedekatan. Saya tidak pernah kenal dengan Anda, tidak pernah dekat dengan Anda. Bisa nggak saya percaya? Enggak. Tapi kalau saya dekat dengan Anda, ketemu terus, sering silaturahmi, sering ngobrol, bisa nggak dipercaya? Bisa. Silaturahmi, pertemuan terus-menerus itu menghadirkan kedekatan. Kedekatan itu menghasilkan kepercayaan. Jadi 3 ini, 1 kompetensi, 2 integritas, 3 intimasi, itu 3-tiganya membuat skor kepercayaan Anda meningkat. Karena itu tadi saya kasih persamaannya tambah. Ya kan? Kalau C-nya angkanya tinggi, maka T-nya akan tinggi. Betul ya? Kalau I-nya naik, T-nya naik. I yang kedua naik, akan terasnya naik. Tapi yang keempat, itu SI. Ini mengurangi nih. Ini unsur yang membuat kepercayaan itu turun. Ini satu faktor, ini menurunkan kepercayaan. Kalau 3 tadi menambah kepercayaan. Yang satu ini menurunkan kepercayaan. Apa coba SI itu? SI, selfish, tapi 2 kata. Namanya self-interest. Kepentingan pribadi. Pernah nggak ketemu orang yang bekerja untuk umat sepenuhnya? Semua uang yang diterima dipakai untuk mengembangkan pondoknya, dipakai untuk mengembangkan dakwahnya. Sering nggak lihat yang begitu? Dipercaya tidak? Ya. Dia tidak mementingkan dirinya. Tapi kalau masuk ada kepentingan dirinya, kepercayaan langsung turun. 3 yang membuat kepercayaan meningkat dan 1 yang membuat kepercayaan menurun. Apa yang membuat kepercayaan menurun? Bahasa Indonesianya apa? Kepentingan pribadi. Nah, inilah kunci kepemimpinan. Mengapa dalam politik banyak orang yang diragukan dan tidak dipercayai karena yang terakhir itu. Betul tidak? Kompetensi ada, okay? Integritas mungkin ada, kedekatan sering turun ke rakyat,
tapi ada kepentingan pribadi. Kekayaannya, rumahnya, mobilnya. Sering nggak lihat begitu? Itu yang membuat kepercayaan jadi turun. Nah, judul di sini, bagaimana generasi muda pintar berpolitik. Adik-adik pegang rumus ini. Kalau Anda akan menjadi pemimpin di masa depan, maka Anda harus siap untuk dipercaya. Untuk dipercaya, jaga 3 itu dan kurangi yang nomor 4. Di situ kuncinya. Tiga itu dipegang, yang 4 dikurangi. Kalau 0 rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa kepentingan pribadinya 0, tapi harus bisa dikendalikan. Itu adalah persamaan matematika. Ingat-ingat, P sama dengan C, I1 tambah I2 kurangin SI. Nah, kalau Anda masuk di bidang apapun, mau menjadi pemimpin, ya ini pegangannya. Pegangan di sini nih, rumus ini. Jadi buat adik semuanya, saya titip rumus ini bukan untuk dihafalkan saja, tapi untuk diterapkan.